Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eka Tria Rahmadani dalam program SMK Menyapa. Tanggal 28 Oktober adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita semua, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Kali ini kita di studio ini telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Adlan Arif SAG selaku Waka Kesiswaan SMK Hidayatul Ummah Balong Panggang Gresik. Dan ikuti terus perbincangan kami seputar Sumpah Pemuda dan peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Masih semangat kan Pak buat ngajar anak-anak? Kalau urusan mengajar sih kayaknya ndak kepingin kepingin ngajar justru kalau pas hari ini ndak ada jam ngajar ndak enak malah. Udah kebiasaan ya Pak kebiasaan, ya. Baik, terima kasih ya Pak. Gini Pak, Sumpah Pemuda tentunya tidak muncul begitu saja, tetapi kaitan eratnya adalah dengan perjuangan pemuda melawan penjajah dalam rangka meraih kemerdekaan. Bagaimana sebetulnya sejarah lahirnya Sumpah Pemuda itu sendiri? Bisa dijelaskan Pak? Ya, oke. Sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga ke depan nanti para pemuda kita semakin giat, semakin kuat dan semakin berinovatif. Oke. Jadi memang betul bahwa Sumpah Pemuda ini tidak kemudian muncul serta-merta, tetapi berawal dari adanya perjuangan bangsa yang cukup lama, bahwa bangsa kita ini menyadari betapa lamanya bangsa asing menjajah bangsa kita, bahkan sampai 3,5 abad ya. Dari situ maka dikaji oleh pemuda kita, apa yang menyebabkan terjadinya perang atau terjadinya penguasaan negara kita cukup lama ini. Ternyata faktor utamanya adalah tidak adanya kebersamaan masyarakat Indonesia dalam rangka untuk melawan penjajahan. Akhirnya pemuda Indonesia ini sadar, berarti satu-satunya kunci dalam rangka untuk bisa merebut kembali kemerdekaan itu adalah bersatu padu kita melawan penjajah. Terbukti waktu itu kan masyarakat kita terutama di kalangan pemuda kan masih banyak muncul yang namanya kelompok-kelompok yang terkenal dengan sebutan Zong-Zong itu. Ada Zong Java, ada Zong Celebes, ada Zong Sumatera, dan Zong yang lain. Ternyata dari situ menjadi pemikiran pemuda kita bahwa kalau terus perjuangan masyarakat kita ini masih bersifat kedaerahan seperti itu, maka tidak akan pernah mampu memukul mundur para penjajah dalam rangka menjajah negara kita. Dari situlah kemudian para pemuda kita bersepakat untuk menyatukan diri dengan cara memunculkan atau bersumpah bersama-sama yang memiliki 3 isi, salah satunya adalah berbangsa satu bahasa Indonesia, bertanah satu Indonesia, dan kemudian berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi awal munculnya Sumpah Pemuda ini lahir atas dasar kesadaran dari para pemuda kita yang menyadari bahwa kemenangan merebut kemerdekaan ini hanya satu jalan, yakni dengan cara menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia terutama pemuda Indonesia ini dalam rangka untuk melawan penjajah. Nah ini. Berarti dulu itu para pemuda itu ada jiwa-jiwa muncul untuk berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Betul gitu. Ya, tapi sayangnya karena mereka perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Contohnya daerah yang satu ya, daerah yang satu dijajah, daerah yang lain tidak mau ikut membantu untuk melawan. Demikian pula daerah yang lain dijajah, maka daerah yang lain pun tidak mau mengadakan perlawanan, sehingga sifatnya masih bersifat kedaerahan. Dan situlah kelemahan bangsa kita, sehingga penjajah bisa menjajah cukup lama sampai 3,5 abad. Baik Pak, apa sebenarnya tujuan memunculkan Sumpah Pemuda itu sendiri? Oke. Tujuan munculnya Sumpah Pemuda ini adalah menggalang rasa kesatuan dan persatuan yang semula masih bersifat kedaerahan. Maka berikutnya dengan munculnya Sumpah Pemuda ini harapannya adalah
agar kesatuan dan kesatuan para pemuda kita ini bisa betul-betul menjadi satu, kuat, mengaku yang tidak lagi bertujuan bersifat kedaerahan tapi langsung kita perang dengan tujuan satu, menyatukan semua visi misi dari kalangan pemuda dalam rangka untuk mengusir penjajahan. Jadi tidak lagi, sehingga gerakan pemuda setelah munculnya pemuda ini tidak lagi bersifat kedaerahan tapi langsung bersifat satu, yakni demi negara kesatuan Indonesia. Akhirnya walhasil terjadi, betul kan, seperti di Surabaya, meskipun masyarakat Surabaya tidak memiliki banyak senjata, kenapa bisa menang memukul mundur Inggris? Kenapa? Karena adanya kekompakan, semangat menjadi satu, bertanah air satu Indonesia ini, sehingga mereka bisa memukul mundur berapapun banyak dan berapapun senjata yang mereka miliki penjajah, tetap bisa dilumpuhkan oleh masyarakat kita lantaran adanya persatuan di dalam perjuangan. Berarti Hari Sumpah Pemuda ini itu dimunculkan buat kita untuk menyatukan diri, mengingat bahwa para pemuda dulu itu berjuang bersifat kedaerahan sendiri. Tapi setelah muncul maka tidak berkata lagi tentang kedaerahan sendiri, tapi sudah langsung memunculkan Indonesianya. Yang kedua tadi, tujuan yang kedua adalah jelas ingin segera merdeka. Baik, sesuai dengan isi Sumpah Pemuda, yaitu berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Lalu apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemuda zaman sekarang dalam rangka untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan cara kita untuk mempertahankan kesatuan di kalangan pemuda kita? Sedangkan yang kita tahu zaman sekarang ini banyak terjadinya pertikaian antar pemuda, baik notabene mereka masih ada di jenjang pendidikan SLTA sampai dengan perguruan tinggi. Oke, ya. Memang zaman sekarang ini butuh kiat-kiat bagaimana agar kita bisa mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang pertama, ya ini baik siswa ataupun guru atau semua lapisan masyarakat membiasakan diri untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar dan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau setiap hari kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, maka insya Allah bahasa ini tidak akan pernah terkikis habis oleh bahasa yang lain. Meskipun di sekolah ada pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab atau mungkin Jepang, tetapi masa kita tidak akan pernah melupakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai literatur dalam pembuatan buku-buku, gitu. Kemudian dalam menyusun skripsi, dalam menyusun paper dan macam-macam, kita menggunakan literaturnya adalah bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa yang lain. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar bahasa Indonesia ini terus dibawa kemana-mana. Selain dibawa setiap hari sebagai bahasa keseharian, juga dipakai sebagai literatur dalam rangka untuk menyusun, termasuk tadi menyusun paper, menyusun skripsi dan macam-macam. Insya Allah dengan cara itu maka masyarakat kita tidak akan pernah hilang dengan bahasa Indonesia sekaligus sebagai alat untuk pemersatu masyarakat yang ada dimanapun. Kita tahu bahwa masyarakat kita tidak hanya Jawa saja, tapi ada Jawa, ada Madura, ada Kalimantan dan macam-macam. Tapi mereka akan bisa kita pahami manakala semua mereka menggunakan bahasa yang satu, yakni bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang sekarang ini notabene banyak pemuda yang mungkin boleh dibilang kurang matang mungkin pemahamannya terhadap Sumpah Pemuda, sehingga masih terjadi di sana sini perang, gelut, tawuran, intern sekolah sendiri
dan antar sekolah, baik notabene mereka yang masih duduk di SMK, SLTA, SMA, Aliyah atau SMK sampai dengan perguruan tinggi. Ini langkah kita yang pertama adalah jangan pernah kita menganggap bahwa kita adalah yang paling baik atau paling tinggi. Apalagi berbicara masalah kelompok. Jangan pernah kita mengatakan bahwa kelompok kita adalah yang terbaik dan mencemooh kelompok yang lain, memandang kelompok yang lain itu adalah rendah. Ini yang berbahaya karena itu nanti bisa akan mengakibatkan munculnya pertikaian. Ini yang pertama. Yang kedua, saling menghargai. Saling menghargai. Kelompok yang lain punya sesuatu yang mereka anggap baik. Sedangkan kita, meskipun kita memandang itu kurang baik buat kita, tetapi kita tak harus menghargai. Kenapa? Karena buat diri kita nggak baik, tapi orang lain itu baik. Maka jika seandainya seluruh lapisan masyarakat bisa memandang bahwa munculnya berbagai hal baru dari kelompok-kelompok yang lain ini adalah baik semuanya, ya, maka insya Allah tidak akan terjadi pertikaian. Tetapi jika seandainya kita mengatakan wah itu apa itu budaya kayak gitu, gak koyok budayaku sendiri, lebih baik, ini nanti akan menjadi munculnya pertikaian, kecemburuan, dan kemudian akan muncul rasa ego, maka akan mengakibatkan terjadinya pertikaian antar suku, bisa jadi antar suku, antar sekolah, bahkan antar mahasiswa. Makanya yang pertama kita biasakan diri untuk bisa menghargai orang lain dan menghargai budaya orang lain. Yang kedua, kita harus membiasakan diri untuk mengakui bahwa kita adalah sama dengan mereka, tidak merasa yang lebih unggul, tetapi kita adalah sama dengan mereka. Fa insyaallah kalau itu yang dilakukan oleh masyarakat kita, maka tidak akan pernah terjadi pertikaian. Karena kita sudah cukup lama ya. Jadi kalau kita kembali lagi kayak dulu lagi, itu udah gak ada perang melawan penjajah, tapi perangnya malah dengan saudara kita. Padahal mereka adalah saudara kita yang sama-sama masyarakat Indonesia, yang sama-sama memiliki bahasa Indonesia. Maka ini harus dikuatkan dengan cara yang tadi, minimal 2 tadi. Dan sebetulnya masih banyak yang lain. Ya, kenapa? Karena zaman sekarang ini kita tidak lagi fokus kepada hal itu sebetulnya, tapi fokusnya adalah bagaimana pemuda kita ini bisa berperan dalam rangka ikut serta membangun bangsa kita. Caranya piye? Banyak. Yang masih sekolah, kita bisa lebih semangat dalam sekolah, gitu? Karena itu juga sumbangsi kita. Kalau masa kita bodoh, maka ke depan nanti kita nggak bisa bangun, gitu? Kita yang punya inisiatif, punya pemikiran bagus, sampaikan kepada mereka yang menjadi wakil kita di DPR. Jadi kita nggak boleh gampang demo dan macam-macam. Kita punya wakil. Kalau kita ingin bangun, sementara kita nggak punya jabatan, nggak punya pangkat, nggak punya porsi lebih banyak, maka kita bisa menyampaikan unek-unek pikiran kita membangun melalui siapa? Melalui wakil-wakil kita yang ada di DPR dan MPR. Ya. Baik. Jadi kesimpulan perbincangan kita hari ini adalah bahwa munculnya Sumpah Pemuda itu berawal dari tekad pemuda kita untuk melawan bangsa penjajah dengan menyatukan para pemuda se-Indonesia dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan para pemuda kita. Maka kita perlu membiasakan diri untuk saling menghargai, tidak menganggap kelompok yang paling benar dan kelompok lain yang salah, dan lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kelompok kita sendiri. Baik, sekian itu saja perbincangan kita hari ini. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.